warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Evi Septiani. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai modul 7, yaitu mengenai array. Saya sudah membuatkan suatu proyek yaitu dengan judul modul 7. Kemudian saya beri nama proyeknya ini dengan nama array, memberikan nama lembar kerjanya dengan array.cpp. Kemudian saya masukkan, seperti biasa saya buat dulu kerangkanya, yaitu include iostream, kemudian kayak saya menggunakan using namespace std itu untuk agar operasi input dan output dapat berjalan. Kemudian saya juga buat fungsi utama, yaitu fungsi main. Saya buat lagi return 0 untuk mengembalikan setelah aplikasi selesai, itu akan mengembalikan lagi menjadi nilai 0. Kemudian saya masukkan juga sebagai sistem pause. Saya membuat sistem saat aplikasi dijalankan tidak langsung keluar, jadi akan memberikan jeda dulu. Kemudian saya akan membuat mengenai struct. Ini kita ganti namanya menjadi misalnya apa. Kemudian saya akan kenapa saya menggunakan struct, karena penyimpanan alokasi memorinya lebih efisien karena memiliki lebih besar, agar dapat menyimpan lebih besar lagi pada suatu variabel, misalnya nama. Nama dengan alokasi memori 30, kemudian untuk name dengan memorinya diberikan array, ini untuk arraynya sebesar 10. Kemudian ini saya memberikan lagi alokasi memori untuk dari struct-nya itu sebesar 50. Kemudian saya integerkan buat integer jumlah, yaitu untuk menyimpan jumlah yang akan dimasukkan saat menginputkan berapa banyak mahasiswanya yang akan diinputkan. Kemudian saya buat char C sama dengan array 3. Saya menginputkan di sini hanya spasi karena agar pada saat menginputkan nama, berapa banyak menginputkan nama itu tidak terskip. Saya juga menambahi gets karena kita dapat baca spasinya. Kemudian saya buat cout, ini untuk membaca spasi, menghilangkan skip pada saat menginput nama. Ini untuk membaca karakter dengan nilai termasuk dengan spasi. Kemudian cout-nya kita buat misalnya memasukkan jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menyimpannya, yaitu kita gunakan cin untuk jumlah, menyimpan pada jumlah yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian kita buat fungsi for untuk melooping apabila jumlahnya sekian, maka ia akan masuk sebesar jumlah, maka ia akan mencetak nama. Kita berikan slash t karena agar lebih rapi. Kemudian kita untuk menangkap karakter yang diinputkan, yaitu kita menggunakan
1, saya gunakan ini juga. Lalu kita ambil untuk kita akan simpan di mana karakter yang diinputkan itu, pada struct apa. Karena di atas menggunakan variabel C, maka kita gunakan C titik, misalnya nama disimpan pada nama yang sebesar 30. Alokasi memorinya. Untuk NIM pun sama, jadi kita copy paste saja agar lebih cepat. NIM, kemudian NIM itu tadi sama seperti ini, kita ambil dari struct juga. NIM itu sebesar 10. Kemudian kita berikan enter agar lebih rapi. Kemudian kita cout untuk daftar untuk menampilkan nama mahasiswa dan NIM yang sudah diinputkan. Kemudian kita buat lagi for, kita pakai n lagi agar lebih rapi, enter. Kemudian kita buat for, yaitu untuk seberapa banyak yang telah diinputkan, itu akan ditampilkan sesuai dengan yang diinputkan tadi. Misalnya kita menampilkan menginputkan 2 data mahasiswa, maka akan ditampilkan juga sebanyak 2 mahasiswa. Maka ini sebanyak jumlah. Kemudian cout yang akan menampilkan nama yang akan dipanggil dari struct nama, karena di atas merupakan D, maka D. Lalu kita di mana variabel nama itu inputan nama itu akan disimpan pada variabel nama. Kemudian n. Untuk NIM pun sama. NIM itu kita taruh tadi pada variabel NIM. Kemudian kita beri lagi cout cout and itu untuk enter, sama seperti yang di atas. Ini juga untuk enter. Oke, kita coba menjalankan programnya. Misalkan saya masukkan jumlah mahasiswa banyak 2. Misalnya saya FV ini 49013055. Kemudian misalnya FV lagi C3D111043, maka akan menampilkan sesuai yang diinputkan. Programnya berhasil. Sekian presentasi modul 7 dari saya mengenai array. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.